Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Ivan, Mbak Nur Khalifa, yang beliau pertama kali yang membentuk Wadewa Swasta, alumni Institut Teknologi Surabaya. Beliau lah yang pertama kali membentuk grup WhatsApp setoran melalui WhatsApp 30 member. Kemudian berkembang ke teman-teman beliau yang ada di alumni Rumah Quran, kemudian berkembang ke seluruh dunia. Kali kita doakan beliau agar selalu sehat walafiat dan berkah amal jariah insyaallah. Bapak, ibu-ibu, saya nggak bilang bapak-bapak, ibu-ibu, tapi bapak dan ibu-ibu ya. Karena cuma ada bapak yang di sini. Kita sudah tahu bahwa ternyata satu huruf dilipat gandakan jadi 10 kebaikan, dibalas dengan 10 kebaikan kalau kita tilawah. Bayangkan kalau kita tilawah satu juz, itu luar biasa kebaikannya. Satu baris mungkin kurang lebih sekitar 40 sampai 50 huruf. Satu halaman ada kurang lebih sekitar 15 baris. Satu juz ada kurang lebih sekitar 20 halaman. Itu kalau dihitung ibu-ibu kurang lebih sekitar 150.000 kebaikan. Satu juz kalau dihitung 30 juz, kita insya Allah akan mendapatkan 4,5 juta kebaikan. Kalau dihitung 1 tahun, kita insya Allah akan mendapatkan 54 juta kebaikan gratis. Ibu-ibu ada yang ingin mendapatkan 54 juta gratis? Nah, ini adalah kesempatan yang gratis diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa kita tidak apa? Dan ini bukan alasan bagi kita untuk tidak istiqomah dengan Qudus. Apa yang membedakan Qudus dengan kita tilawah sendiri? Tilawah sendiri, tidak ada yang nyatin, tidak ada yang ngejar-ngejar, tidak ada yang capri, tidak ada yang teleponin. Bukti itu udah kelas belum? Ya. Kalau misalnya tilawah, di Qudus ada admin yang ngejar-ngejar tiap hari, diteleponin, di WhatsApp, di SMS, udah kelas atau belum? Nah, di sini ada sebuah poin ukhuwah yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Umar bahwa kita harus berlapang dada dalam ukhuwah, harus memberikan banyak ruang di dalam hati. Tidak hanya satu ruang, tapi banyak ruang. Ketika satu ruang sudah penuh, insya Allah akan banyak ruang kosong yang kita isi dengan kelapangan hati. Kemudian juga Umi Rahmat sudah menyampaikan bahwa tentang ukhuwah, bahwa kita harus saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang sangat saya rasakan sekali dengan adanya acara-acara seperti ini. Saya ingin berbagi satu kisah. Saya punya seorang teman, dia pengusaha advertising, periklanan. Beliau juga seorang syekhul Quran atau pecinta Quran. Kemudian beliau ada proyek di Makassar dengan nilai proyek 1,8 M. Nah, sebelum beliau tinggal di Jakarta, sebelum beliau ke Makassar, beberapa hari sebelum Makassar, beliau meniatkan, mengazamkan diri tilawah 30 juz dalam waktu satu hari, dari pukul 6 pagi sampai 12 malam. Tilawah dengan tujuan agar proyek tadi go. Beliau fokus di satu hotel, stay di satu hotel dari pagi jam 6 sampai jam 12 malam. Tilawah alhamdulillah selesai 30 juz, kakam 30 juz, dan ternyata beberapa hari kemudian ke Makassar, proyeknya alhamdulillah digunakan. Nah, ini ini yang sangat luar biasa. Saya pun mengalami banyak perubahan, dan saya yakin ibu-ibu juga dan teman-teman juga mengalami banyak perubahan ketika menjadi seorang pecinta Quran. Apalagi insya Allah nanti Singapura ada BPA-nya, dan akan banyak pengurus-pengurus Quran yang hadir di Singapura. Amin. Nah, ini yang saya maksud dengan kita insya Allah akan beruntung karena akan banyak sekali perubahan dalam hidup kita ketika kita selalu dekat dengan Quran, dan apalagi mengurus Al-Quran.
Nah, saya sudah sharing, tapi saya ingin mendengarkan dari tadi kan masih satu arah ya, dari Umi Rohmah dan dari Ustaz Ilham. Kemudian dari saya juga sudah sharing beberapa pengalaman dari saya dan dari teman-teman saya. Nah, mungkin dari ibu-ibu saya ingin mendengarkan pengalaman atau perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita ketika mulai bergabung dengan Others. Kalau saya banyak sekali perubahan. Salah satu perubahannya, satu ahad tidak di rumah. Selalu kemana-mana, jadi kadang-kadang sering diomongin sama istri karena sudah jarang di rumah. Itu perubahan positif ya, bukan perubahan negatif. Nah, kira-kira apa yang membuat kita semangat dan terus terinspirasi agar terus istiqomah di Others, kemudian ternyata itu membawa perubahan dalam diri saya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang mungkin bisa sharing dengan saya atau mungkin dengan Umi Rohmah, dengan Ustaz Umar. Wah, ternyata setelah saya ikut Others dan mulai istiqomah dengan tilawah satu hari, istiqomah dengan berpuluh-ribu kebaikan yang saya serap dari ratusan ayat yang ada dalam Al-Quran, saya banyak mengalami perubahan. Misalnya penghasilan saya semakin bertambah, atau mungkin kuah saya semakin meluas dengan banyaknya teman-teman yang ada di Singapura. Di sini mungkin kurang lebih ada sekitar 500 producer ada ya? Insya Allah ada ya. Nah itu akan luar biasa karena ada kopdar, kemudian acara-acara offline dan seterusnya. Nah kira-kira mungkin ada yang bisa sharing ke kita apa yang menjadi perubahan dalam hidup ibu-ibu atau teman-teman setelah mengikuti Others, setelah semakin dekat dengan Al-Quran. Mungkin ada yang bisa sharing satu atau dua orang. Silakan. Ibu yang dari Jambi mungkin silakan. Karena gini, kita tilawah, kita kelas pada waktu. Tapi apa perubahan yang kita rasakan? Saya berharap bahwa perubahan itu yang akan mendorong kita untuk tetap semangat. Apalagi ketika perubahan itu di-sharing ke orang lain. Insya Allah akan yang mendengar pun akan lebih semangat dan terinspirasi. Atau kita hanya menjalankan kewajiban kita untuk tilawah. Cukup, saya sudah laporan ke admin, saya sudah laporan grup, sudah selesai. Yang penting sudah menjalankan kewajiban saya, sudah melepaskan hutang saya tilawah 1 juz 1 hari. Nah, yang ini saya dengarkan bagaimana testimoni atau mungkin sharing dari ibu-ibu. Sama pada ini sekarang saya mendapatkan bos yang luar biasa, ngasih saya penghasilan 3 kali lipat dari bos yang sebelumnya. Nah, kira-kira ada mungkin mulai saya atau 2 orang. Saya ingin sekali mendengarkan banyak para volunteer sharing tentang apa yang mereka rasakan ketika sudah semakin intens dengan Al-Quran. Silakan yang pertama dari Mbak Bunda Sasa. Silakan. Mungkin mulai Irfan Kak, silakan. Waktunya sampai jam berapa? 5. Hah? Sampai jam berapa ya? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, saya sudah ikut Others dari 2014 bulan 3 tanggal 14. Awal pertama saya ikut Others diajak oleh teman saya bernama Nur Hafni yang sekarang ada di Singapura. Masih di Singapura? Sudah balik lagi lah, insya Allah dia masalah berbeda. Waktu pertama saya memang untuk tilawah memang saya mengikuti setiap hari sendiri. Tapi kalau untuk mencapai 1 juz setiap hari jarang, sangat jarang. Saya akui, benar. Tapi waktu itu kan masih ada zamannya pelelangan ya kan. Nah masih semangatnya 1 hari berpacu Busuki. Buat Umiati kok, buahnya kemana ini? Yang satu angkatan nama saya tuh Umiati kok, buahnya. Nah dulu itu kita semangatnya minta ampun, berjuang siapa yang bisa dapat lelangan banyak, bahkan sampai berebut gimana bisa mengolaskan dan sampai semua teman-teman yang dilelang. Nah lama-lama
Aja temenan. Kalau temenan terus gimana nanti? Terus senai bojo Terus kalau selesai nomor 1 dapat toga ya? Betul. Dapat toga, betul sekali. Betul. Masih dipanggil terus, dikejar terus, semangat terus. Alhamdulillah, terus lama-lama kita pun juga karena ordes juga ya, dapat kenal dari teman-teman yang lain tadinya tidak kenal, yang tadinya mungkin kita hanya sebagai teman-teman biasa mungkin ya, kalau ketemu I don't know you, I don't like you. Tapi akhirnya kader ordes pertama kali kalau nggak salah kita bentuk kopdar bulan berapa ya itu ya, lupa saya ya, Maret ya, tahun 2014 juga ya, betul sekali. Nah dari situ terus alhamdulillah. Setelah itu kita pertama kali buat, terus saya ketagihan. Teman-teman yang lain juga pada ketagihan. Kapan? Kita betul lagi kapan? Nah dulu pertama kali yang membentuk dalam grup podcast saya adalah Bu Tina. Beliau nggak ada di sini karena beliau nggak bisa hadir dan ada saya yang lain. Nah setelah itu dari Dewan itu saya semuanya tambah teman, banyak teman, nah ini kan jadi semangat, jadi ini ya. Nah terus sahabat pun jadi makin banyak, nggak kurang juga tapi rasa sedih juga ada karena ada yang gugur, ada yang itulah. Tapi ya mau gimana lagi ya, itu kita juga udah keadaan masing-masing ya, kita ampunin aja. Ya kan, kita maafin aja. Ya kalau orang nggak terima gimana? Ya udah, setelah itu akhirnya awalnya saya bukan sebagai admin atau bukan apa-apa, saya cuma sebagai member. Dan memang saya akui lulusan saya sendiri di dalam grup paling cewek, ditolak dicuaki yang mau. Tapi setelah itu lama-lama admin kita pun ganti lagi dari Mbak Sinta Fatijah yang ada di Jakarta. Setelah itu karena kita pun menambah lagi karena ada banyak teman-teman yang bergabung, kita membentuk lagi sampai ketiga 66 yang diadmin oleh Bu Sugi. Setelah itu kita pisah grup, coba mandiri sendiri-sendiri. Ya tak cerai lah, masih bersatu. Nah, akhirnya lama-lama karena admin saya pun juga merasa dari keadaan ya mungkin ada minta izin, ya itu anak saya yang menggantikan beliau. Dan alhamdulillah saya berhasil. Akhirnya kita mencoba dapat teman banyak di sana, juga banyak karakter yang nggak saya tahu ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan alhamdulillah di sana pun saya sebagai askormin dan juga alhamdulillah saya menjadi perwakilan DR. Hai DR Santi. Alhamdulillah dari situ saya banyak banget ketemu sama ustadz-ustadz. Nggak nyangka loh, saya ini siapa loh? Tukang korek BC. Ketemu ustadz loh. Bu, ada view. Ya alhamdulillah setelah itu akhirnya kita pun bertambah lagi dan saya pun sedikit promosi. Berkali sendiri mencoba membentuk Al-Zikra di Singapura, zikir, wirid dan harian. Ya alhamdulillah sih kalau di Hongkong dan di Hengkang sudah banyak ya, kalau sebenarnya kita sudah berada di bawah naungan NU. Nah yang insya Allah nanti bulan 5 tanggal 15 kita undang lagi untuk meresmikan Al-Zikra di Singapura. Jadi waktu ayo semangat. Kalau Dewan harus kelas tanpa kelas. I say don't like you. Ya udah kan begitu ya, sampai di sini dulu. Itu dari saya motivasinya memberikan saya beri Pak Ridin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gimana? 3 poles, ayo naik? Iya. Wah, matanya nih. Ya, terima kasih Bunda Sasa ya. Ini luar biasa karena beliau merasakan sendiri perubahan ketika sudah aktif di Odos, kemudian menjadi admin, aktif di kepengurusan juga sebagai kormin ya, kormin, kemudian kenal dengan banyak ustaz. Nah ini juga saya alami, akhirnya saya kenal dengan banyak ustaz juga. Ini ustaz yang beliau
menyediakan waktu untuk nanti ke sana. Satu orang lagi, kalau bisa saya ingin tahu perubahan apa yang dialami secara langsung yang signifikan. Misalnya tadi ya kalau banyak teman ya sudah inilah ya, udah aja karena di grup ada 30 orang, kemudian saya tadi warning sudah semakin banyak teman. Tapi kalau misalnya di kesehariannya ada perubahan nggak? Nah, saya pengen dengar nih testimoni dari teman-teman di Singapura. Mudah-mudahan ini yang di-sharing kemudian bisa dibandingkan dengan proyek yang lain atau mungkin yang belum bergabung dengan others sehingga mereka lebih termotivasi. Nah, kira-kira ada sharingan dari teman-teman ibu-ibu yang lain, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya, soalnya kan baru pertama kali mungkin agak sibuk ya. Tapi ini anak mau cerita tentang diri anak sendiri, pengalaman anak sendiri setelah anak mengikuti One Day One Juice. Jujur, pertama anak datang ke sini itu dalam keadaan frustasi dah. Bahkan maksud saja. Dan anak pergi ke yang enggak jelas akhirnya. Dan setelah itu anak berpikir, ya Allah, kenapa dulu itu anak tuh baik di Jakarta, kenapa anak ke Singapura ini kayak begini ya Allah? Kalau anak mati bagaimana? Jadi itu, alhamdulillah, satu hari anak ke masjid Jumat Tanjung. Dan pertama kali anak ketemu Misugi, anak masih ingat ya. Nah, ini working sekarang. Dan dia yang mengajak anak untuk bergabung di One Day One Juice. Tadinya anak kalah dulu karena anak pikir, apa anak mampu? Anak kan kerja, harusnya kan capek kerja. Kalau anak buat tilawah, gimana? Akhirnya didukung sama sahabat anak di Tufa, coba dulu, insya Allah pasti Allah kasih jalan. Dan alhamdulillah, anak pun 8 tahun bisa. Dan sampai sekarang ya sekalipun kadang-kadang bahkan sering ya ada laporan lambat. Tapi jujur, ketika itu musibah datangnya. Anak itu berpikir, anak cuma single parent. Anak jaga 2 anak dan anak juga jaga ibu karena bapak anak sudah sama. Dan setelah itu anak-anak itu mau masuk SMP, tapi anak pengen anak-anak itu masuk di pesantren. Sedangkan itu biaya banyak kan. Terus anak itu hanya tilawah, anak hanya berdoa ya Allah, berilah kemudahan ya Allah. Gaji anak segini, bagaimana anak memasukkan ke pesantren yang puluhan juta? Sedangkan hari-hari itu keluarga anak itu dari atas semua. Dan alhamdulillahnya dengan hari-hari anak bertilawah timbul ketenangan. Tidak selalu bunda, kerja pun akhirnya bisa mengerjakan tugas-tugas anak dengan baik tanpa kos beribadah. Dan alhamdulillah juga tanpa anak sadar ya, tanpa anak di luar nalar gitu. Tiba-tiba itu pesantren yang dituju itu ternyata itu pesantren masih saudara angkatnya adik saya sendiri. Jadi di sana itu ada kemudahan. Anak sampai subhanallah, anaknya single parent, anak yang memasukkan anak-anak ke pesantren. Tanpa anak sadari teman-teman anak dari One Day One Juice memberikan pinjaman uang juga. Ya Allah, alhamdulillah ya Rabbi. Dengan anak mengikuti One Day One Juice ada banyak saudara. Ada banyak sekali orang-orang yang mendoakan anak. Setelah itu anak pun kena cobaan lagi, yaitu ibu anak kena penyakit tumor. Lagi-lagi cobaan itu datang. Tapi alhamdulillah hikmah anak bertilawah, hari-hari anak kerja timbul ketenangan. Dengan bertilawah anak tidak gundah, anak berpasrah sama yang di atas. Setiap anak telepon, ibu anak sedang merangin kesakitan, hancur hati anak. Anak selalu berdoa, ya Allah, orang tua anak tinggal satu, jangan engkau ambil dulu surga anak ya Allah.
Bandung dengan biaya hutang seadanya di kampung. Tapi ketika di Bandung, karena pakai JPS disepelekan, dan kami pun pulang tanpa hampa, tanpa dapat apa-apa. Tapi Ana tidak pernah putus asa. Ana yakin di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Ana yakin di balik musibah pasti akan disiapkan sama Allah nikmat yang tak terkira, yang tak terduga. Sampai ke Ana duduk sendiri. Anda setiap tilawah selalu paling lambat. Tapi saudara-saudara Ana memaklumi semua. Saudara-saudara Ana di dalam menewan juz grup 336 itu bersungguh-sungguh luar biasa. Dia selalu mensupport Ana. Disitulah Ana terus berusaha. Dan alhamdulillah 1 minggu yang lalu tanpa Ana sadari, nenek Ana ada orang bayar hutang. Dan akhirnya kita, maksudnya anak, keluarga anak yang modal nekat pergi bawa ibu anak ke Kuningan. Dan subhanallah, orang-orang sudah mengatakan, dokter mengatakan 15 juta lebih operasi itu, hanya 5 juta ibu anak bisa dioperasi 1 minggu yang lalu. Subhanallah, Allah terkabulkan doa anak. Allah telah mengabulkan harapan anak. Allah tidak mengambil surga anak secepatnya. Allah memberikan kesempatan anak untuk berbakti kepada ibu anak. Allahu Akbar. Ini yang terjadi. Wahai saudaraku semua, jika kalian punya masalah sesulit apapun, janganlah berputus asa. Tetaplah terus bertilawah. Kata dia bertilawah, kita akan dapat ketenangan lahir batin. Ini bukan kata orang lain, tapi kata diri Anda sendiri. Anda sendiri yang pernah merasakannya. Dan sampai sekarang ibu anaknya tinggal pemulihan. Anak minta doa semuanya, mudah-mudahan ibu anak cepat disembuhkan. Ini saja pengalaman anak ya. Anda tidak bisa ngomong apa-apa kan Anda bukan ustazah, jadi Anda nggak bisa berbahasa basi. Dan mudah-mudahan pengalaman Anda ini menjadi sebuah inspirasi buat saudara-saudara Anda semua yang ada di sini. Amin. Amin Allah. Iya, dan maaf kalau ada salah-salah kata. Kita tinggal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang terima kasih kepada Mbak Evi untuk testimoninya. Jujur saya sangat tersentuh dan harus sekali ternyata efek atau pengaruh kekuatan orang itu sungguh luar biasa. Jika kita meyakininya, jika kita ada kesulitan, insya Allah akan selalu ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran satu-satunya mukjizat yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Dan hanya satu-satunya mukjizat yang kita rasakan sampai saat sekarang. Tidak ada lagi mukjizat yang lain. Mukjizat yang punya kekuatan yang luar biasa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dekat dengan Tuhan. Bu Evi, saya titip salam untuk Bunda. Mudah-mudahan beliau kasih sembuh dan insya Allah 100.000 aja mendoakan beliau akan kasih sembuh. Saya ingin berikan sesuatu untuk Bu Evi dan banknya dan tidak dari panitia ada yang bisa diberikan untuk Bu Evi. Berarti ini. Cukup satu lagi buat satu orang lagi, Mbak, cukup. Karena ya satu lagi boleh. Sebelum kita masuk kepada pembentukan DPH Singapura, karena ternyata bahwa online saja tidak cukup. Kita membutuhkan ukhuwah face to face, ukhuwah nyata. Ukhuwah. Kenapa ada kopdar? Karena ternyata ada keinginan dari Odojer
agar mereka bisa kuat tidak hanya di grup secara online tapi juga ketemu langsung dengan teman-teman Odoja. Nah, inilah pentingnya adanya Dewan Pengurus Area atau DPA yang tujuannya untuk mengakomodir dan memfasilitasi para Odoja yang ada di daerah masing-masing. Kalau di luar Indonesia di negaranya masing-masing. Nah, harapannya bahwa Singapura juga ada DPA-nya. Nah, kemudian bisa menjalankan secara resmi program-program dari DPP. Kemudian bisa silaturahim dengan DPA yang ada di seluruh dunia. Nah, sebelum masuk ke pembentukan DPA, mungkin satu orang lagi sih yang mendengarkan testimoni yang juga mungkin luar biasa testimoni dari Mbak Evi. Mungkin ada satu orang lagi sih. Tadi ada yang Necu. Oh iya, sekarang dulu. Ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati, saya ingin berbagi cerita ya sebelum saya bergabung dengan Odots. Saya masuk Odots Agustus 2012. Pertama saya gabung dengan Hong Kong karena belum kenal sama Singapura, ternyata Singapura juga ada. Yang pertama-tama saya kenal itu dengan Bu Alifah di Wak Tanjung ya. Di Wak Tanjung kita walaupun ikut Odoja Hong Kong tapi kita kopdar di Wak Tanjung. Itu tahun 2012. Saya merasakan sekali dengan saya masuk Odoja itu banyak manfaatnya. Dulu saya itu kalau off day ke sana kemari ngejar-ngejar teman karena saya biasa ya sudah tahu semua, sudah kenal saya ya, insya Allah ya saya kejar ke sana kemari gitu ya. Sekarang orangnya pada datang sendiri. Tentang bisnis ini Pak. Datang sendiri, tiba-tiba calling sendiri. Padahal saya nggak ngejar-ngejar, ya tiba-tiba ini bisa, alhamdulillah rezekinya semakin banyak. Iya. Rezekinya semakin banyak dan datang sendiri. Kita nggak ngejar-ngejar. Dulu kita ngejar-ngejar waktu off day itu sampai sekali. Nah, sekarang sudah masuk Odots tilawah dengan itu, alhamdulillah rezeki itu datang sendiri Pak. Itu dari rezeki ya. Tapi keduanya dari ujian kita juga dapat ujian kita masuk Odots juga banyak ujian. Yang pertama itu saya kena ujian 2 kali Pak. Anak saya yang terakhir ya, karena saya single parent punya anak 3, anak saya yang paling kecil itu sakit. Terus habis itu tuh saya pokoknya tilawah terus minta sama Allah, ya Allah Gusti, pokoknya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Fa'idha maritu fahuwa yashfin ya, apabila saya sakit dia yang menyembuhkan. Saya yakin banget, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu bakal menyembuhkan. Kata tetangga-tetangga itu anak saya nggak bisa disembuhkan, itu yang sembuh. Tapi ternyata dulunya 2 kali gitu Pak. Yang anak yang terakhir itu cobaan berat bagi saya karena saya tinggal di sini dari 2004 saya kerja di sini karena saya single parent, jadi saya mendukung 3 anak itu, mensupport 3 anak itulah. Itu anak yang terakhir itu banyak ujiannya, saya banyak diuji. Nah, setelah itu alhamdulillah sekarang sudah pulih dan sudah normal kembali. Sekarang juga alhamdulillah ketika saya dekat dengan Allah yang Maha Pengasih Penyayang itu dulunya kalau dinasihati gini itu selalu membantu, tapi sekarang
nurut ya. Ya, setelah itu saya dipercaya jadi admin untuk itu dibentuk pada tahun Mei 2013 itu grup Singapura ngadain sendiri membentuk order baru, order 3400 itu Mei tanggal 1 Mei 2013. Nah itu saya dipercayain sebagai admin. Ya walaupun saya cerewet kadang ngejar-ngejar udah lolos belum gitu-gitu, tapi alhamdulillah istiqomah walaupun banyak yang live, ada lagi live, ada lagi ya pokoknya keluar masuk itu alhamdulillah genap 30 juz, genap 30 orang, 30 member selalu 30 member, alhamdulillah istiqomah. Untuk itu dari saya cukup sekiannya pengalaman saya tentang produk. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada 3 orang yang sharing. Terima kasih banyak. Yang pertama Bunda Sasa, beliau sudah banyak semakin bertambah teman dengan semakin aktif di orders. Kemudian yang kedua Mbak Evi, anaknya pesantren dimudahkan. Dan di luar nalar ternyata bahwa ada Ivan teman adik-adiknya ternyata di pesantren dan alhamdulillah masuk. Itu di luar nalar kita. Kemudian yang ketiga Bu Lona. Sama ya. Ya alhamdulillah beliau rezekinya datang sendiri. Ketika gabung sebelum 12 datang berdua. Biasa. Saya ingin memberikan sesuatu untuk yang tadi ke depan yang sudah sharing dan kasih testimoni. Mudah-mudahan tidak banyak, tapi mudah-mudahan sedikit bisa terima kasih dari kita. Ini yang mau kasih Bunda Asa, tapi yang yakin juga Bunda Asa. Yang pertama mudah-mudahan silakan Bu Evi juga dari Bu Zamrona sekarang. Juara 1 bisa? Semuanya juara 1. Semuanya juara 1. Terima kasih banyak atas sharing dan testimoninya. Mudah-mudahan tetap istiqomah di orders. Ya, ini untuk Bu Batasari, silakan. Terima kasih. Ini untuk Mbak Zamrona ini silakan. Ini untuk Pak Edi, silakan. Terima kasih. Punya Komodian silakan. Ada mau dipoto, mau dulu. Karena menulisnya ini ya, Ustaz Umar ya, Rohman. Itunya kakaknya itu balik. Katanya iya itu di yang kiri. Oh alah kan. Hello. Wes. Hello Muhammad. Welcome. Mari kita takbir untuk mendapati Allah Akbar. Ya, terima kasih para kawan. Mudah-mudahan istiqomahnya semua. Untuk BPA Singapura, saya berharap bahwa yang menjadi pengurus BPA Singapura adalah yang aktif di orders Singapura. Nah, saya melihat beberapa orang yang cukup aktif. Kalau saya minta mohon ke depan untuk sedikit sharing tentang pandangannya bagaimana orders Singapura ke depan. Nah, ada beberapa orang nih, jadi saya sudah diskusi dengan Ustaz Umar dan Bu Rohman. Berapa orang? 5 orang. Kita melihat di grup, kemudian kita juga melihat di selama acara 2 hari ini. Nah, ada beberapa nama yang insya Allah aktif, dan kalau ada rekomendasi dari teman-teman juga silakan. Hari ini kita langsung finalisasi BPA Singapura. Mudah-mudahan kita bagi Jakarta dengan hati yang tenang karena sudah ada BPA Singapura. Yang pertama saya panggilkan Bu Arifan. Silakan Bu Arifan pertama. Kemudian yang kedua Santi. Silakan depan. Yang ketiga
Bunda Sasa mulai depan. Yuk maju lagi. Yang kelima Bu Suki. Silakan. Bu Nur ya, Bu Nur. Silakan. Sama Bu Suki juga silakan depan. Enggak Bu, Bu Suki silakan. Ayo maju. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo maksudnya biar bagus. Oh iya. Nah ini, nah dari 6 orang yang ada di depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, siapa yang ibu-ibu rekomendasikan yang belum ada di sini tapi aktif? Siapa kira-kira? Atau yang aktif yang belum ke depan? Silakan. Yang aktif itu belum ke depan. Ica yang mana? Tuh belakang. Bukan tidak. Kan ini bukan ditunjuk dari depan, tapi apa dengan inisiatif kemauan sendiri. Silakan. Silakan. Nah, perlu dijemput? Nah, dijemput pakai motor? Silakan baca yang mana baca? Selain baca ada lagi? Nah ini para pejuang Quran, para pengusaha Quran di Singapura. Masih ada lagi yang mungkin belum masuk tanpa ditunjuk oleh teman-teman yang di depan. Silakan. Semuanya oke. Oke, cukup ya. Nanti kalau semua di depan nanti cukup ya. Oke, saya mohon satu persatu dari ibu-ibu yang di depan untuk menyampaikan pandangannya kalau udah Singapura. Seandainya saya sebagai pengurus BPA udah Singapura, nanti depannya akan seperti ini. Nah, silakan sharing aja, mungkin sepatah dua patah kata, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur katsiran kepada Syariki yang telah memberikan kesempatan kepada para aktivis ya. Padahal tidak aktif tahu. Cuma mungkin karena kita itu dikenalnya karena mungkin kita tuh ada saya sebagai admin semuanya itu adalah admin, dan sebenarnya ada lagi orang yang lebih daripada saya sebagai admin gitu. Untuk masalah Odoj, mungkin selama ini saya sukanya bertilawah itu di luaran. Jadi bagaimana cara saya untuk menarik para member yang di luar itu ya bercampur dengan orang lain. Jadi kita tidak ke satu tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan selalunya kita diistilahkan itu touring ngaji. Karena dari situ kalau kita sedang kumpul, alhamdulillah ada oke, ini kumpulan apa ya, kita kok bawa Al-Quran gitu, kita lagi tilawah. Jadi dari situ kita tarik menarik, ayo ikut. Dari yang tidak berhijab syar'i, dari yang pakai celana ketat, dari yang pakai pendek, ya alhamdulillah kita tarik semuanya. Dan alhamdulillah bukan di samping luar saja, teman-teman kuliah saya juga, contohnya Mbak Nida dan teman yang ada beberapa yang tidak hadir di sini. Tapi di situ bagaimana cara saya menebarkan apa sih makna daripada Odoj itu, dan memang tidak semuanya. Saya alhamdulillah selama setahun setengah sebagai admin, saya memegang 3 guru. Alhamdulillah saya percaya. Dan yang kedua itu adalah operan daripada admin sebelumnya.
dan cuma yang satu saya bikin, yaitu grup 3353. Dan untuk grup yang 2 itu saya kasihkan kepada member. Tadinya Asmin ya, karena saya lihat kok Asmin kok aktif gitu daripada saya sendiri sebagai admin. Akhirnya saya tuh meminta kepada Asmin tersebut, bagaimana kalau saya untuk menjadi admin? Oh, saya takut untuk gini-gini. Alasannya banyak ya, kalau kita mau menarik kebaikan itu memang butuh perjuangan. Itu juga ngajarinnya betul-betul butuh perjuangan. Apalagi ini baca Al-Quran. Saya belum tidak ada pandangan ke depannya gimana ya, karena memang tiba-tiba ada yang DPA itu betul, saya betul tidak ada pandangan ke depannya gimana. Tapi jika memang ada betul-betul resmi pembentukan DPA, ya alhamdulillah sekali. Setidaknya kita itu bisa punya naungan gitu. Kadang saya juga beli minggu depan ini Ustaz Riki mau ke Taiwan, mau hari DPA. Wow, ini Taiwan ini sudah aktif sekali, padahal semuanya kan BNI juga ya, tapi ke luar negeri mereka itu semangatnya itu sangat luar biasa. Kenapa yang di Singapura itu tidak? Tapi belum kepikiran seperti itu, memang belum kepikiran. Karena bagi saya pikirnya itu kita tuh semua perantauan. Yaitu weaknessnya saya, kelemahan saya itu seperti itu. Mungkin karena di sini perantauan belum ada, dan apalagi Singapura itu sangat ketat sekali. Apalagi dalam hal agama kan, kita tahu sendiri ya, yang ada di sini kan. Kita aja hadir di sini aja minta tolong lari sana lari ke sini. Tapi alhamdulillah Allah itu maha adil, Allah itu maha tahu segalanya. Niat kita itu adalah kebaikan. Ini ada sebuah dakwah. Kita bisa kedatangan hadir Ustaz Riki dengan Umi sama Abi juga. Dan apabila memang seadanya, saya tidak menyangka kalau saya saya tidak menyangka sekali untuk berdiri di sini. Karena bagi saya, oh ini acara Kopdar, acara Ghost di Singapura, acara audio seperti biasa. Dan saat ini memang ada betul-betul pembentukan DPA untuk negeri di Singapura. Allahumma amin. Insya Allah saya akan memberikan support. Bukan berarti saya kalau memasalkan pandangan itu, kita tidak, pandangan itu banyak. Apa sih ide kita yang ada di sini, visi-visi kita memang semuanya ada, yaitu membumikan Al-Quran di negeri Singapura. Itu motivasi yang ada di grup saya seperti itu. Tapi setiap grup itu kan mempunyai perbedaan ya. Dalam itu membumikan Al-Quran di negeri Singapura itu berarti memang setiap kita tilawah saya sama teman-teman itu bukan hanya seperti yang saya katakan tadi, bukan satu tempat, tapi dari masjid awalnya memang di Masjid Tanjung, terus kita ke Darul Aman, dan sekarang ke Mujahidin dan ke Masjid Sultan. Itu kita menarik semua itu, menebarkan. Mungkin kita masih belum canggih ya, gimana sih cara menebarkan odoj itu. Jadi dengan cara mungkin get member to member, istilahnya seperti itu. Dan tolong dong ajakin ini untuk ikut odoj, ayo ikut. Dan di sini juga memang tidak semuanya odojer kan? Dan alhamdulillah sekali, walaupun bukan tidak semuanya odojer, bersyukur sekali sidangnya itu kita bisa berkumpul bertilawah bareng, walaupun ada yang setiap minggu tidak off day, yang setiap minggu off day itu alhamdulillah sekali ya. Dan seandainya oke. Udah itu aja ya. Itu visi-visinya insya Allah kita akan menebarkan odojer ke setiap masjid-masjid di Singapura. Mungkin bisa ke sekolah-sekolah. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hidup saya kembali begini sehat. Allahu Akbar. Gimana ya, saya mau bilang apa ya? Karena seperti yang saya sih sebenarnya sama juga dengan Mas Santi ya, niatan kita pun untuk mengajak semua yang tadinya nggak ngerti apa itu odojer untuk menjadi odojer, yang tadinya belum tahu gimana sih cara kita bisa kelas untuk one juice itu seperti apa, dengan motivasi yang kita beri setiap hari, dengan saran-saran yang kita beri setiap hari sih. Jadi pinginnya seperti itu agar supaya mereka bisa one juice ya. Untuk kalau untuk kita motivasi kita supaya odojer ini semua di Singapura bisa bersatu, bisa semua mengikuti odojer, ya mungkin seperti Mbak Santi tadi ya,
member to member. Karena kita seperti kemarin saya pun juga mendapatkan dengan tanpa sengaja ya, satu member juga yang ada di Singapura juga, karena kebetulan saya banyak membernya juga dari Indonesia, karena saya juga ada dari 3 admin. Saya dari 1680, 3267 dan sebelum 20. Nah, tapi itu kebanyakan yang mereka itu dari Indonesia semua, dan mereka pun juga dari get member to member. Kalau saya selalu ngambilnya bukan dari hasil recover yang dari mungkin dari admin lain yang sudah di recover, tapi saya mengajak dari semua teman-teman saya yang dari Indonesia, siapapun bahkan saudaranya pun yang belum tadinya ikut One Day One Juice, saya suruh ajak pelan-pelan. Yang tadinya katanya nggak bisa untuk One Day One Juice, saya kasih kesempatan. Lembar, 1 lembar, tapi intinya kolas gitu. Itu yang saya menanya. Yang untuk yang di Singapura sini pun kemarin seperti itu. Mereka teman saya juga belum bisa ya. Tapi lama-lama alhamdulillah dia pun bisa untuk One Day One Juice. Dan alhamdulillah yang di Singapura ini juga udah lumayan banyak. Dan seperti ini pun juga bahkan mereka pun juga minta ke tempat-tempat yang lain gitu, ngajakin teman-teman yang lain. Tapi ya alhamdulillah. Jadi seperti itu aja dari saya. Semoga yang lain pun juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini cuma jadi member saja sih sebenarnya. Aktif juga, aktif bantu-bantu kayak Kak Santi, ada kegiatan apa gitu. Kalau saya lebih ke kayak tebar hijab, mengajak teman-teman tuh untuk berhijab itu aja. Kalau Odes masih baru sih Pak. Itu aja Pak. Enggak, kayaknya ya kalau ada Singapura ya rukun-rukun aja lah, bareng-bareng gitu. Kita kan di sini sama-sama, nggak usah ada perbedaan. Baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya bukan admin, bukan apa ya, tapi memang awalnya belajar di Singapura itu sudah 2 tahun yang lalu, dan pertama sih saya cuma menjadikan PJ saja, tapi karena belum ada banyak dan belum ada ketuanya yang bisa membuat grup itu jadi mekar, jadi saya maju untuk mengajak para mbak-mbak yang belum mengikuti. Terus alhamdulillah sudah banyak mekar dan bisa buka blog udah sama di Singapura. Tapi saya tidak ada di admin karena saya sudah menjadi ketua anggota ya. Jadi saya nggak bisa memegang banyak, takut tidak amanah. Tapi alhamdulillah saya menunjuk orang itu yang bisa amanah, dan saya bilang bahwa saya akan ada seperti itu. Ya alhamdulillah lumayan banyak ya beberapa grup yang saya buka, tapi saya tidak ada di admin. Dan harapan karena kita Kopdar Jumat Jembatan Tanjung itu sudah mekar sekali di sana ya, mungkin sudah banyak yang tahu dan ramai sekali di sana. Jadi harapan saya mau Odoj itu ada BPA agar mudah. Saya mau Odoj itu berkembang. Siapapun ketuanya tidak masalah. Yang terpenting amanah dan membuat Odoj itu semakin besar dan mengajak teman-teman yang di luar itu mencari rezeki dunia dan akhirat. Amin. Itu saja ya dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ngomong apa saya? Saya tuh dulu awal-awalnya sebagai jamaah biasa, tidak sebagai PJ dan juga tidak sebagai admin. Dan lama-kelamaan mungkin selalu aktif dalam WhatsApp, terus saya ditunjuk sebagai PJ. Setelah PJ dijadikan sebagai admin.
Dan setelah itu mau dituju lagi sebagai kormis, tapi waktu saya sudah tidak bisa mencukupi, terunai pun mungkin tidak bisa amanah juga. Terus saya bisa meraih dengan memegang 6 grup. Dan kemudian itu saya terlalu banyak waktu, terlalu membutuhkan online, terus jadi saya 6 grup itu saya amanahkan kepada orang lain, tapi saya masih tetap di dalam grup tersebut. Tapi adminnya bukan saya, cuma saya masih ada di dalam grup, saya serahkan kepada yang lain. Itu saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya saya ingin bercerita secara singkat sama Ustaz Riki. Jadi saya di sini pun tidak sebagai pengurus apapun, entah yang daya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di Odos dalam kepengurusan saya ada dalam divisi RKP. Insya Allah sudah semua tahu ya apa itu RKP. Divisi RKP itu rekrutmen, forming dan pengurus. Dia di sini ada 2 orang itu berjumpa kita. Ya betul. Tadinya bulan IPA saya lakukannya. Yang sebelumnya divisi RT. Sekarang saya cuma hanya menginginkan ke depan bagaimana organisasi Singapura, walaupun saya tidak sebagai admin dan sebagainya, bagaimana nanti organisasi Singapura bisa lebih berkembang, lebih maju, dan bagaimana ukhuwah kita lebih erat tanpa memilih dan memilah siapa si A dan siapa si B. Karena ukhuwah saya memandang seperti itu. Dan terus nanti setelah ada DPA, siapapun ketuanya, jangan kita baru si A jadi ketua kita mau mundur, jangan seperti itu. Karena ukhuwah tidak pernah memandang organisasi dan sebagainya. Kita semuanya yang penting bersatu gitu. Kita harus berusaha. Nah, itulah harapan saya. Bagaimana nanti setelah adanya DPA supaya ada kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat. Amin. Insyaallah. Terus masalah tempat kopdar, memang seperti apa yang dikatakan sama Mbak Santi tadi, kita jangan memilih satu tempat saja, karena di Singapura ini tempatnya kecil, jadi kita giliran. Jadi teman-teman kita yang belum tahu Singapura, jadi supaya tahu gitu loh, seperti saya nggak tahu, karena saya nggak tahu di Singapura, tapi cuma 3 masjid yang saya tahu. Makanya harapan saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya di sini bukan apa-apa, cuma sebagai auditor. Saya salut dengan Bu Nur, hitam saja sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas dingin saya di sini. Jujur saya pun juga bukan apa-apa, saya cuma auditor dan juga saya baru masuk ke auditor baru 1 tahun. Insya Allah, terima kasih Bunda. Dan saat Bunda panggil nama saya Siti Mariati maju ke depan, astagfirullahaladzim belakang saya. Tapi alhamdulillah, terima kasih Bunda. Insya Allah istiqomah, insya Allah. Buat saya, pandangan saya auditor Singapura saya melihat dalam 1 tahun ini, saya mau masuk ke auditor berkat kawan saya ya.
tapi dia nggak datang hari ini. Tapi saya bersyukur juga di sini ada bunda saya yang selalu menjaga semangat saya untuk keep istiqomah membaca Al-Quran. Alhamdulillah ya Tuhan. Bunda I love you full. Kalian juga adalah Allah. Yang penang saya semoga dengan terbentuknya DPA ini kita nggak usah berpecah belah antara Odojo dan bagaimana kita harus bersatu. Kita nggak usah melihat ketuanya siapa. Karena selama ini saya lihat selalu setelah ada selalu terpecah belah. Saya tidak mau melihat itu. Makanya yang saya inginkan setelah terbentuknya DPA, saya ingin walaupun belum mana dari Hongkong ke Taiwan, kalau satu tempat di Kopdar tidak ada harus datang, itulah ukuran yang sebenarnya. Terima kasih. Saya tuh di-invite ke Odojer Singapura Bersatu, dan mudah harapannya terus bersatu sampai akhir insya-Allah. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari para calon ketua DPR. Nah sekarang silakan ibu-ibu yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini, kita pilih satu orang sebagai ketua DPR. Kemudian ketua DPR yang terpilih akan menyusun struktur, kemudian amanah apa saja yang akan diberikan kepada teman-teman yang ada di depan. Nah sekarang silakan masuk voting aja ya, biar cepat ya. Voting aja. Kira siapa yang gimana mekanismenya? Oh berarti putar balik menghadap ke belakang. Nanti juga nggak ya. Kalau tidak memberikan angka, Iya, kalau dari suara mungkin kita lebih tepatnya memilih 5 orang untuk menjadi tim inti. Perkara siapa yang menjadi ketua itu bukan sekedar suara yang terbanyak, tetapi silakan berlima saling mengikhlaskan untuk siapa nanti yang menjadi ketua DPA. Nah yang pertama adalah, ini saya sengaja tidak membaca urut jumlah perolehan biar tidak perlu menebak-nebak begitu, terutama yang di depan. Yang pertama yang terpilih adalah nomor 7, Bunda Sasa. Allah akan mau dibawa ke Jogja aja. Terus nomor berapa tadi ya? Mbak Alifa begitu. Terus San, terus berapa tadi? Nomor 6 Ica, iya. Ini mah udah berubah, sudah 5 kan? San, Ica, Mbak Alifa, Bunda Sasa dan bukan satu lagi, itu nomor 5. Ibu Alifa sudah, satu lagi. Salihah. Nah, jadi silakan berlima ini belum kami begini. Ini berharap menjadi PH. PH itu pengurus harian. Silakan ber-MOU sendiri gitu untuk siapa sekiranya di antara berlima yang pantas menjadi ketua. Begitu. Ketua, sekretaris, bendahara, Project Promas, dan satu lagi wakil ya. Ketua, wakil, sekretaris, bendahara, Project Promas. Project. Dan sepakat berlima proses kita. Oke, ada waktu kurang lebih sekitar butuh waktu berapa lama kira-kira? 10 menit atau 15 menit untuk memutuskan siapa ketua DPA-nya. Silakan berundi, kemudian wakil, kemudian sekretaris, bendahara,
dan proyek Promas. Waktunya jadi hasilnya gimana? Atau butuh waktu lagi? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Nah, satu orang sebagai pemapan atau perwakilan, silahkan menyampaikan siapa hasil akhir. Ketuanya siapa, wakil, sekretaris bendahara proyek. Nggak boleh Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibayar toh? Terus ini pernah aku ini juga. Aku disuruh apa? Terserah sih, bagi saya sih siapa yang mau jadi pimpinan. Kalau saya sih sebenarnya pengennya yang free aja. Free. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ibu-ibu semua, siapa ya di antara kami yang jadi ketua? Pandang lagi, tadi kan nggak pandang ya. Oh, tadi nggak pandang itu ya? Ya, maksudnya kan terbalik. Sekarang kan ini kan. Pak ini saja, menurut Bapak saja, menurut siapa? Yang lain aja Itu udah usul berlimpah. Ya, mungkin yang lain ada yang mau memilih yang lain. Bisa tegas. Juga. Ya. Backup juga boleh. Itu berdua itu. Udah berdua itu, pada dan ketua. Oke, ketua DPA. Oke, Ibu Dasa dan Alifah. Yang mana yang ketua DPA? Kalau Ibu Dasa? Oke. Di sini nggak ada suaranya? Hidup. Oke, Bu Arifah, ketuanya? Ya, Ini sebelah sini nggak ada suaranya, kenapa ya? Oke, berarti usulannya ketua DPA. Ketua DPA-nya wakil sekretaris Mas Santi. Mas Santi bikinnya project katanya. Dia bikin project. Oke, project. Sekretaris? Oke, bendahara? Kok Ica semua sekretaris bendahara maksudnya? Oh gitu. Oke. Itu Icanya ngasih nama kerennya di Facebook itu.
Oke, berarti udah ini ya. Yang lain ada nama usulan? Yang lain? Yang lain? Yang tidak deal? Oke, sekarang tanya saya ke Mbak Alifa. Mbak Alifa bersedia menjadi ketua DPA Singapura? Alhamdulillah karena saya dituduh, insya Allah saya lillahi ta'ala ikhlas untuk menjalani amanah ini, dan semoga saya kedepannya bisa lebih bagus lagi untuk diri saya dan untuk membawa Odojer semakin bagus lagi gitu aja. Ikhlas ya milih saya ya. Terima apa adanya kekurangan diri saya ya. Ya, setiap manusia kan ada kekurangan, ada kelebihan ya. Diterima semuanya gitu maksudnya. Lebih lagi ya. Yang barakallah kepada Mbak Alifa yang alhamdulillah pada hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semuanya silakan. Insya Allah terpilih sebagai Ketua DPA Singapura periode 2016 sampai 2019 ya, 3 tahun ya. Dan mudah-mudahan berkah, dimudahkan dan istiqomah sebagai pengurus, sebagai ketua DPA, dan terus disupport oleh 4 orang yang ada di sini, yang ada di depan, dan juga disupport oleh ibu-ibu yang ada di ruangan ini dan seluruh Odojer Singapura. Jangan lupa tadi sudah disampaikan bahwa seluruh Odojer Singapura walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Ini Tunggal Ika. Ini Tunggal Ika ya. Dan insya Allah semua setuju yang mendengar bismillahirrahmanirrahim. Kita tampil serentak pada hari ini, insya Allah DPA Singapura resmi, SK-nya segera menyusul. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Bapak, Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada simbolisnya penyerahan Al-Quran ke pengurusan ketua DPA. Ada Al-Qurannya Pak? Oh, udah dipulangin. Jadi dulu kita di Dewan Pengurus Pusat juga dilantiknya secara simbolis penyerahan Al-Quran oleh Ustadz Amir Faisal di depan 50.000 Odojer. Jadi saya juga minta peristiwa itu merinding. Tolong pegangkan ini. Terus pegang, saya ambil foto. Terima kasih. Mbak Alifa, saya mungkin DPA Singapura dan seluruh Odojer Singapura kepada Mbak Alifa dan Mbak Sasa, Mbak Ica ya, kemudian Mbak Nanti dan seluruh Bunda. Ini beda dengan soal komunikasi.
Apabila ada tutur kata yang tidak kata, ucapan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, semoga selalu membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia yang hitam-hitam disuruh kumpul ke depan untuk foto bersama. Panitia hitam-hitam